Kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansa mengungkapkan 3 fase dalam perkara pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Fase pertama adalah rangkaian peristiwa yang terbagi menjadi 3 poin berdasarkan lokasi kejadian, yaitu Rumah Magelang, Saguling, dan Duren 3. Panik dan mengambil senjata J yang berada di pinggang. Jadi peristiwanya waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Inilah yang kemudian kita kenal atau kita ketahui dengan skenario tembak menembak yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak-menembak, dan kita tahu itu adalah salah satu fakta dalam fase kedua yang bisa kita sebut sebagai skenario atau fase kebohongan tersebut. Kemudian FS meminta ADC, Ibu Putri dan saksi lainnya yang menyebut seolah-olah peristiwa di Magelang. Jadi peristiwanya sebenarnya terjadi di Magelang dan nanti dalam bukti-bukti yang lebih rinci baru bisa kami sampaikan di persidangan. Peristiwanya sebenarnya terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022, tapi seolah-olah dipindahkan lokasinya ke Duren 3 demi mendukung skenario tembak-menembak tersebut. Kemudian ada proses pengambilan CCTV di pos Satpam. Tampak depan dari rumah Ibu PC dan Pak Ferdi Sambo di Magelang. Ukurannya tidak besar, 8 kali 15 meter saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang rumahnya sangat besar, tidak teman-teman. Karena ini cuma rumah singgah saja. Kalau teman-teman lihat ini video kami ambil sore. Kenapa sore? Karena berdasarkan keterangan saksi yang kami baca di BAP bahwa kejadian di Magelang itu berlangsung di sore hari menjelang maghrib, gitu ya. Jadi sengaja kami tampilkan video ini di jam-jam yang sama. Gitu. Bagian jendela, di sini salah satu saksi yang melihat ke dalam, jadi kelihatan sangat jelas sebenarnya ada bagian tangga di sana. Disinilah seorang saksi, saya tidak perlu sebut namanya, melihat bahwa rekan J turun dari atas ke bawah dengan cara mengendap-endap. Jadi dari depan. Ya, masuk ke dalam. Ya, stop. Ini gambaran ruang tamu. Ruang tamunya tidak terlalu besar juga. Ini menggambarkan situasi di mana kejadian pada tanggal 4 Juli 2022 ketika Ibu PC sedang menonton. Ya. Kalau teman-teman perhatikan waktu rekonstruksi ada, tapi tidak terlalu jelas karena tidak sesuai gitu ya. Ini ruangan satu-satunya ya dengan TV gitu ya di bawah. Dekat TV sini nih ada ruangan ADC pas depannya. Dan biasanya pengurus rumah ADRT. ART. Ya. Bisa dilihat lagi, diputar lagi ruang tamunya. Ya, mungkin teman-teman jurnalis mau ambil gambar. Ke tengah. Ke ruang tamunya ya. Ke ruang tamu. Stop dulu.
Di lantai 2 ini ada beberapa ruangan, ada tadi ruang baju bersih yang kecil tadi, tempat baju bergantungan tadi. Ada kamar mandi luar yang sebelah kiri ini. Ada kamar anak dan tempat baju kotor. Tempat baju kotor Ibu Putri dan Bapak FS. Dan sebelah kanannya itu ada kamarnya Bapak dan Ibu. Disinilah kemudian saksi menemukan Ibu terjatuh dan hampir pingsan di lokasi ini, Selasar ini. Ini kamar Pak Sambo dan Bu Putri. Ya. Kalau direkonstruksikan tempat tidurnya terlihat tinggi ya. Orangnya duduk jauh sekali. Ternyata karena memang ukuran tempat tidurnya tidak luas, teman-teman, cuma 2 kali 1,6 meter. Ukuran queen ya. Tingginya itu 60 cm. Kita sudah hitung. Jadi berbeda sekali dengan yang direkonstruksi, mungkin nggak kebayang gitu ya. Sempit. Dan di ruangan inilah menurut Ibu Putri, kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh J dilakukan.